Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang menentukan keliling dan luas dari yang pertama jajar genjang dan yang kedua adalah segitiga. Oke, sebelum lebih jauh kita harus tahu dulu apa itu jajar genjang dan segitiga. Jajar genjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang sama panjang dan dua pasang sudut yang sama besar. Sedangkan segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga buah sisi dan mempunyai tiga buah titik sudut. Oke, langsung saja. Kita akan belajar yang pertama contoh jajar genjang di sekitar kita, keliling jajar genjang, dan luas jajar genjang. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita temukan benda yang berbentuk jajar genjang. Salah satunya adalah logo Pertamina. Sekarang kita masuk ke keliling jajar genjang. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa jajar genjang mempunyai 4 sisi ataupun dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi yang di bawah, sisi yang pertama, sisi yang kedua yang di sebelah kanan, sisi yang ketiga yang di atas, sisi yang keempat yang di sebelah kiri. Oke, di sana sisi pertama sama dengan sisi ketiga. Oke, artinya sisi pertama ini sama dengan sisi ketiga sama panjang. Misalkan sisi pertama 8, sisi ketiga juga 8. Sisi kedua sama dengan sisi keempat. Artinya sisi kedua ini sama panjang dengan sisi keempat. Misalkan sisi kedua 4, sisi keempat juga 4. Oke, di sana ada pengertiannya saya buat. Keliling jajar genjang adalah jumlah panjang garis-garis yang membatasi daerah jajar genjang. Garis-garis yang membatasi daerah tersebut disebut sisi. Oke, rumus keliling jajar genjang yaitu sisi yang pertama ditambah sisi yang kedua ditambah sisi yang ketiga ditambah sisi yang keempat, atau 2 kali sisi pertama tambah 2 kali sisi kedua. Karena apa? Atau lebih sederhana lagi, karena bilangan pengalinya sama-sama dengan 2, maka bisa dibuat menjadi 2 kali sisi pertama ditambah sisi kedua. Oke, rumus keliling jajar genjang ABCD yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Oke, karena AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC, itu tadi sisi pertama sama dengan sisi ketiga, sisi kedua sama dengan sisi keempat. Maka rumus keliling jajar genjang ABCD sama dengan 2 kali AB tambah 2 kali BC, atau sama dengan 2 kali AB tambah BC. Oke, langsung ke luas jajar genjang. Oke, luas jajar genjang adalah itu yang diarsir ataupun berwarna biru. Oke, di sini ada pengertiannya. Luas jajar genjang adalah ukuran dari daerah yang dibatasi oleh sisi jajar genjang. Menemukan rumus luas jajar genjang dengan pendekatan persegi panjang. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu unsur-unsur pada jajar genjang, yaitu tinggi dan sisi alas. Itu harus kita ingat. Oke, langsung ke langkah yang pertama. Gunting searah garis tinggi sehingga diperoleh sebuah segitiga. Kita akan gunting, akan diperoleh nanti sebuah segitiga. Yang kedua, menyusun potongan-potongan dari jajar genjang membentuk sebuah persegi panjang. Oke, kita akan bentuk persegi panjang dari potongan ini. Oke, dengan cara menyelipkannya di sebelah kanan.
Oke. Dan akan terbentuk sebuah persegi panjang. Oke, yang ketiga, menuliskan unsur persegi panjang yang baru dibentuk berdasarkan unsur-unsur pada jajar genjang. Oke, kita tuliskan tadi unsur-unsur jajar genjangnya, yaitu tinggi dan sisi alas. Seperti yang kita tahu bahwa kalau untuk mencari luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Dalam hal ini persegi panjang yang dibentuk dari jajar genjang, kita menuliskan unsur-unsur persegi jajar genjang, yaitu tinggi dan sisi alas. Jadi kita tidak memakai panjang dan lebar. Oke, yang keempat, menghitung luas persegi panjang yang diperoleh pada langkah 3. Oke, luas persegi panjang sama dengan sisi alas kali tinggi. Oke, karena apa? Karena kita tadi membentuk persegi panjangnya dari jajar genjang. Jadi unsur-unsur yang kita gunakan bukan panjang kali lebar. Kalau rumus umum dari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Tapi karena dalam hari ini persegi panjangnya kita temukan ataupun kita bentuk dari jajar genjang, maka unsur yang kita gunakan adalah yang dua ini, yaitu sisi alas dan tinggi. Maka luas persegi panjang sama dengan sisi alas kali tinggi. Oke, yang kelima, menentukan luas jajar genjang. Oke, persegi panjang pada langkah keempat adalah persegi panjang yang dibentuk dari potongan-potongan dari jajar genjang. Maka luas persegi panjang sama dengan luas jajar genjang, sehingga diperoleh luas jajar genjang sama dengan sisi alas kali tinggi. Sekarang kita masuk ke segitiga. Kita akan belajar segitiga, yaitu yang pertama contoh segitiga di sekitar kita, yang kedua keliling segitiga, dan yang ketiga luas segitiga. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan benda yang berbentuk segitiga, contohnya layar perahu, tanda lalu lintas, ataupun risol. Oke, langsung aja ke keliling segitiga, yaitu sisi pertama yang di bawah ditambah sisi yang kedua yang di sebelah kanan dan ditambah sisi yang ketiga ataupun di sebelah kiri. Oke, di sana ada pengertiannya. Keliling segitiga adalah jumlah panjang garis-garis yang membatasi daerah segitiga. Garis-garis yang membatasi daerah tersebut disebut sisi. Oke, rumus keliling segitiga yaitu sisi pertama ditambah sisi yang kedua ditambah sisi yang ketiga. Rumus keliling segitiga ABC adalah A tambah B tambah C. Karena apa? Panjang AB yaitu dilambangkan dengan C. Oke, C kecil. Oke, untuk panjang BC dilambangkan dengan A. Untuk panjang AC dilambangkan dengan B. Maka bisa disimpulkan bahwa rumus keliling segitiga ABCD ini adalah A ditambah B ditambah C. Oke, sekarang luas segitiga. Luas segitiga semua wilayah yang dibatasi oleh ketiga sisi tadi. Oke. Di sana pengertiannya ada. Luas segitiga adalah ukuran daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi segitiga. Oke, sekarang sama halnya dengan jajar genjang tadi, kita akan menemukan rumus luas segitiga dengan pendekatan persegi panjang. Oke, kita harus tahu dulu unsur-unsur dalam segitiga, yaitu tinggi dan sisi alas. Setelah itu, langkah yang pertama, lukiskan garis tinggi pada segitiga. Oke, kita akan melukiskan. Oke, ini adalah garis tinggi. Yang kedua, lipat segitiga hingga puncak segitiga bertemu sisi di depannya untuk diperoleh setengah tinggi segitiga. Oke, kita akan lipat ke bawah, bukan ke samping ya, tapi dilipat ke bawah yang akan membentuknya seperti ini ya.
Jadi ujung puncaknya itu akan membentuk sisi alasnya ya. Jadi akan membentuk setengah tinggi. Oke, jadi setengah tinggi setelah dilipat. Oke. Gunting searah lipatan yang berbentuk kemudian diperoleh dua potongan dari segitiga yaitu. Oke, langkah yang ketiga kita akan gunting ya. Sesuai lipatan tadi kita akan gunting. Setelah itu langkah keempat, potongan yang berbentuk segitiga tadi akan dibagi dua. Oke, akan kita bagi dua menjadi dua potongan segitiga yang sama. Oke, setelah itu dari potongan-potongan yang ada disusun menjadi sebuah persegi panjang. Oke, kita akan selipkan seperti yang tadi juga. Kita akan selipkan di kiri dan di kanan. Oke, potongan yang pertama sebelah kanan, potongan yang kedua di sebelah kiri. Oke, setelah diselipkan ataupun disatukan maka akan membentuk persegi panjang. Oke, yang keenam, menuliskan unsur-unsur dari persegi panjang yang dibentuk berdasarkan unsur-unsur pada segitiga. Jadi unsur-unsur yang kita masukkan adalah unsur-unsur segitiga. Tadi unsur segitiga adalah setengah tinggi segitiga karena tadi sudah dilipat, baru sisi alas. Oke, ya, langkah yang ketujuh, menghitung luas persegi panjang yang telah diperoleh pada langkah 6, yaitu luas persegi panjang sama dengan sisi alas kali setengah tinggi. Oke, yang kedelapan, kita akan bisa menentukan luas segitiga, yaitu luas segitiga sama dengan sisi alas kali setengah tinggi. Atau kita akan buat pengali dari setengahnya di depan menjadi setengah kali sisi alas kali tinggi. Oke, sekian pembahasan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.